Pasukan Wanara, Saka Wanabakti, Jawa Timur. Siap melaksanakan pergerakan nasional 2019. Jatim. Udara berjelaga, sungai berlimbah, laut bersampah, tanah air bersedih. Wahai tunas muda, praja muda karana, dengar suara Ibu Pertiwi memanggil baktimu. Bagi anggota dan didampingi tamu dan instruktur, sehingga tahap demi tahap telah dilewati untuk menjadi yang terbaik. Untuk mendukung semua keperluan agar menjadi yang terbaik, Bisa loh ternyata. Lagi ngapain nih? Kita lagi online nih. Iya, justru karena online itu aku mau ngasih tahu nih ke Tretan Rimba yang lain kalau nanti itu kita bakal kedatangan tamu dari Pramuka Saka Wanabakti yang di Pemprov Jawa Timur. Tapi kita sapa dulu Tretan Rimba yang lagi stay tune di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tretan Rimba, jumpa kembali di podcast Badak Elang. Bersama saya Dedi Wardana dan saya Nur Fadila Syahrawi. Salam Rimba Lestari. Udah pada tahu belum kalau hari ini tuh Sumpah Pemuda? Tahu dong. Tahu nggak sejarahnya? Lolong, gini-gini aku masih Indonesia tulen loh. Sumpah Pemuda itu tercetus dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 8 Oktober 1928. Nah, itu 2 tahun sebelumnya terjadi Kongres Pemuda pertama di tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Itu dulu sebutan untuk Jakarta ya kan. Nah, di kongres itu diikuti oleh lebih banyak peserta dibanding kongres yang pertama. Nah, yang hadir tuh ya ada Perhimpunan Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, pokoknya banyak deh. Ada pemuda kaum Betawi juga dan pemuda kaum Tionghoa. Jika kita kilas balik ke sejarah terdahulu, jadi para pendahulu mengadakan kongres itu dengan tujuan antara lain yang pertama adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia. Terus yang kedua membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta yang ketiga adalah memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Ih, nasionalis banget ternyata Mas Dedi ini. Iya dong. Nah, dari kongres yang kedua itu merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda Tretan Rimba. Isi Sumpah Pemuda diantaranya seperti ini. Jadi pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gimana, masih meragukan aku nggak sebagai warga negara yang baik dan benar? Percaya kok, tuh thumb up lah buat kamu. Makasih ya. Oh ya Tretan Rimba, di awal tadi kan aku udah bilang ya bahwa kita akan kedatangan tamu pemuda kece luar biasa. Kakak Pramuka dari Saka Wanabakti, Jawa Timur. Tepuk tangannya dulu dong. Kita langsung aja ya. Halo kakak, kenalin dirinya dong. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Erik Edi Putrama, biasa dipanggil Erik kalau di Saka Wanabakti. Salam Pramuka. Singkat, padat perkenalannya Kak Erik ini. Emang. Oh iya kak, motivasinya ikut Pramuka itu apa ya kira-kira? Saya pertama kali ikut Saka Wanabakti SMA kelas 1 ya.
tahun 2011 di KPH Jatirogo, Kabupaten Tuban pada waktu itu. Sampai sekarang, Pak. Dari 2011 itu banyak sekali kegiatan yang saya ikuti, baik yang di gugus tugas, di satuan kerja, bahkan sampai di event nasional. Seperti itu. Pada waktu itu saya kenapa memilih Sakawana Bakti, padahal ada Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, Saka Bakti Usada di daerah saya pada waktu itu. Selain keluarga saya basic di kehutanan, saya suka masuk hutan. Intinya itu, saya suka masuk hutan, suka jelajah, dan banyak sekali pada waktu itu yang ikut di Sakawana Bakti di daerah saya. Saya termotivasi dari situ, banyak sekali kakak-kakak saya yang jadi pembina, seru, suka guyon, banyak teman, dan pastinya dari banyak teman itu saya bisa menambah keluarga tanpa ikatan darah. Seperti itu. Bisa diceritakan nggak Kak Erik ini sebagai apa di Sakawana Bakti Jawa Timur? Posisi di Sakawana Bakti saya masuk ke pengurusan daerah di Binawana, di Tiga Binawana. Kalau nggak salah di Pramuka itu ada Mabisaka, pimpinan Saka, Pamong Saka, instruktur Saka, dan Dewan Saka. Aduh, banyak banget. Aku kayaknya nggak bakalan hafal kayak gitu-gitu deh. Soalnya dulu aku nggak ikutan pramuka. Tapi Tretan Rimba, pengen tahu nggak sih apa bedanya Sakawana Bakti dengan Saka yang lainnya? Nah, kita minta tolong ya untuk Kak Erik ceritakan tentang perbedaan dari Sakawana Bakti dengan Saka yang lainnya ya. Sakawana Bakti adalah satuan karya yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi yang membedakan dengan saka-saka yang lain, kita lebih lebih berperan aktif di bidang kehutanan dan lingkungannya, sehingga kita menanamkan jiwa-jiwa peduli lingkungan, peduli hutan, dan kita punya slogan cinta hutan itu keren. Karena apa? Tidak semua remaja, tidak semua khalayak muda suka dengan kegiatan yang menantang seperti ini, dan kita tanamkan jiwa-jiwa itu sehingga nantinya akan membentuk pemuda-pemudi yang sangat peduli dengan lingkungan. Yang kita harapkan seperti itu. Kak Erik, kita pengen tahu tentang krida yang ada di Sakawana Bakti. Tolong disebutkan ya apa aja. Sakawana Bakti itu ada 4 krida yang biasa kita kenal dengan singkatan Bitagure. Binawana, Tatawana, Gunawana, dan Reksawana. Masing-masing mempunyai keunggulan dan masing-masing punya TKK, tanda kecakapan khusus. Ada yang 3 dan ada yang lebih, seperti itu. Nah, bentuk kegiatan dari krida itu sendiri apa aja sih Kak Erik? Bisa dijelaskan mungkin? Untuk penjelasan tentang krida tatawana berasal dari kata tata dan wana. Menata kawasan hutan. Wana itu karena wana itu mempunyai arti hutan. Binawana berasal dari kata bina, membina kawasan hutan. Gunawana menggunakan dan memanfaatkan secara bijak ya Kak ya. Karena kalau hanya memanfaatkan dan menggunakan itu nanti akan ngawur ya. Secara bijak fungsi kawasan hutan, dan Reksawana adalah penguasa hutan. Untuk TKK-nya, kalau krida
tata warna yang meliputi perihal hutan, pengukuran, pemetaan hutan, dan penginderaan jauh. Itu untuk tata warna. Untuk krida reksawana meliputi keragaman hayati, konservasi kawasan, perlindungan hutan, konservasi jenis satwa, konservasi jenis tumbuhan, pemanduan, penelusuran gua, dan masih banyak lagi. Untuk krida binawana meliputi konservasi tanah dan air, perbenihan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan, perlebahan, budidaya jamur, dan persutraan alam. Untuk krida gunawana ada pengenalan jenis pohon, pencacahan pohon, pengukuran kayu, kerajinan hutan kayu, pengolahan hasil hutan, dan penyulingan minyak asir. Seperti itu, Kak. Terus kalau di tingkat daerah seperti apa ya pendampingan dari dinas maupun dari KPH? Untuk Sakawana Bakti kebanyakan yang ada di Jawa Timur itu di bawah naungan KPH, masing-masing KPH kebanyakan. Ada juga yang di bawah naungan Taman Nasional seperti Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, dan Meru Betiri. Kalau yang di BTS Bromo Tengger Semeru ini sementara masih belum ada laporan kalau ada Sakawana Bakti di situ. Terus untuk cabang dinas kehutanan, sementara yang kita dapat informasi itu di daerah Pacitan dan kayaknya di Sumeneb juga ada juga itu kan. Sebetulnya yang namanya Kuarcap ya kabupaten ya, cuman KPH kan terkadang ada yang satu kabupaten 2 KPH, 1 KPH atau bahkan lebih. Kemarin kita sempat berkoordinasi tentang itu, jadi kalau ada lebih dari 2 KPH yang ada di satu kabupaten tetap kita namakan sebagai ranting atau perkecamatan. Terus untuk yang di Kuarcap atau di cabang itu nanti di bawah naungan cabang dinas kehutanan, seperti itu kan. Untuk pertemuan kita Sakawana Bakti katakanlah perpangkalan masing-masing itu biasanya banyaknya itu di hari Minggu kan, atau di hari libur umum. Ada yang sore, ada yang pagi. Kumpul jadi satu di pangkalan masing-masing. Dan di situ nanti akan dibina oleh pamong atau instruktur setempat. Untuk pertemuan rutin di Warda itu nanti biasanya ada 1 tahun sekali ataupun setahun 2 kali. Nanti kita mengadakan musyawarah, pembinaan kader muda, dan pembinaan Dewan Saka, bahkan pembinaan pamong dan struktur Saka. Untuk kegiatan pembinaan Dewan Saka ini sudah mulai kita rilis kan, kita bentuk. Sekarang ini, Jumat kemarin itu ada pembinaan Dewan Saka di daerah Tuban yang diikuti KPH Tuban, KPH Jatirogo, KPH Padangan, Bojonegoro, dan KPH Parengan. Dan untuk pembinaan Dewan Saka daerah ini akan kita laksanakan pada, insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 7 di Jember, di Kampung Durian. Nanti di situ akan berkumpul Dewan Saka atau perwakilan dari Sakawana Bakti per pangkalannya masing-masing, dan akan berkumpul juga pamong-pamongnya. Di situ nanti kita akan rencananya kita akan menyatukan visi dan misi seperti itu. Bagaimana kedepannya pramuka di era pandemi ini bisa berjalan, bisa bermanfaat, dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati orang lain mungkin ya. Seperti itu. Nah,
Saka Wana Bakti Provinsi Jawa Timur sudah malang melintang di berbagai kompetisi, perlombaan antar Saka. Nah, prestasi apa saja yang sudah diraih dan persiapannya seperti apa sih untuk mewujudkannya itu? Oke, tolong diceritakan ya Kak Erik. Sebelum berangkat ya, ini saya cerita sedikit. Setiap kali kita sebelum berangkat ke kegiatan baik itu daerah ataupun nasional, biasanya kita mengadakan seleksi terlebih dahulu dan pemantapan intinya, pemantapan materi baik itu materi kepramukaan umum ataupun materi tentang kesakaan. Seperti tahun 2014 kita mengadakan seleksi di Bumi Perkemahan Pacet. Pada waktu itu dari 150 peserta diambil 80 peserta dan pemantapan di Dinas Kehutanan Provinsi di Sidoarjo sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat itu kita dikarantina 3 hari terlebih dahulu untuk penguasaan materinya. Setelah itu baru kita berangkat bareng-bareng di sana di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada waktu itu. Alhamdulillahnya ada prestasi yang kita dapat, yaitu Putri Rimbawan. Kita mengambil juara 1 pada waktu itu, alhamdulillah kita dapat. Putra Rimbawan juara 2, tangga terbaik, kelompok terbaik dan kontingen yang terbaik juga pada waktu itu. Jadi jiwa kursa Saka Wana Bakti Jawa Timur kalau untuk saat ini bisa dikatakan kita ditiru dari berbagai provinsi kan, karena setiap kali kita event berangkat kita bareng-bareng, pulang kita bareng-bareng, di Bumi Perkemahan kita ramenya juga bareng-bareng dan waktu itu sangat ramai sekali. Bahkan sampai tahun 2019 kita membuat rame Bumi Perkemahan pada waktu itu. Lanjut setelah tahun 2014 ada Perang Saka Nasional di Sulawesi Tenggara. Ada 80 peserta juga dari semua Saka, dari 11 Saka yang diberangkatkan dari Jawa Timur. Tapi untuk Saka Wana Bakti kita kebagian jatah 8. 4 PA, 4 PI sesuai dengan krida Pitagore tadi. Untungnya dan alhamdulillahnya di sana kita sebagai panutan juga. Jadi Saka Wana Bakti kalau sudah keluar daerah itu kita menang kan. Soalnya kalau di Saka-Saka yang lain itu gimana ya, bukannya apa, kalau di Wana Bakti itu kekeluargaannya lebih dapat meskipun itu beda daerah, seperti itu. Terus tahun 2016 kita diberangkatkan di Purwokerto sebagai perwakilan Saka Wana Bakti Nasional pada waktu itu untuk mengikuti Jambore SMK Kehutanan Nasional pada waktu itu. Kita di sana sebagai tim penghibur dan juga ikut lomba dan alhamdulillahnya beberapa teman kami ada yang menang pada waktu itu. Banyak sekali kegiatannya Kak di tahun 2016 sebagai pendamping di Kema Nasional seperti Wisada juga, terus di Bumi Perkemahan Pacet juga. Terus tahun 2017 ada lagi Jambore SMK Kehutanan Nasional juga. Kita sebagai panitia di situ dimintai tolong untuk membantu dan memeriahkan acara. Terus tahun 2018 kita ada pertikawan regional. Jadi kegiatannya sepulau Jawa dan Madura. Ada DKI Jakarta, ada Banten, ada Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Terus alhamdulillahnya kita di sana juga berprestasi, banyak yang kita sambut di sana. Salah satunya kontingen terbaik juga di Bumi Perkemahan Yogyakarta. Terus lagi tahun 2019 kita ada kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur lagi, dan alhamdulillahnya kita di sana nggak dipandang sebelah mata karena kompakan kita tidak diragukan lagi, seperti itu Pak.
Jadi Sakawana Bakti itu dikenal dengan korsanya yang lebih terasa ya Kak. Ini bukan membanggakan Saka kita sendiri ya Tretan Rimba, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi di Sakawana Bakti itu korsa kita memang sangat kuat dan jalinan persaudaraannya itu memang terasa dekat antar anggotanya. Bukan membanggakan sih, tapi pamer ya. Kayaknya seru ya kegiatan-kegiatan kepramukaan itu, selalu riang gembira dimanapun kita berada. Aku jadi seperti kembali muda. Jadi menurut Kak Erik, apa peran pramuka dalam meningkatkan prestasi pemuda saat ini? Jadi secara umum pramuka itu mempersiapkan kaula muda, generasi muda untuk menjadi anggota yang berwawasan luas pertama. Karena di kepramukaan bukan hanya ilmu pramukanya saja yang kita dapat, tapi ilmu umumnya juga kita dapat, seperti kita mengikuti saka atau satuan karya yang bergerak di bidang manapun. Akhirnya kan kita bisa tahu bahwa pramuka itu bukan hanya tepuk, duduk, nyanyi, gembira seperti itu. Jadi berpengetahuan luas itu penting. Terus berbudi pekerti luhur, berpegang teguh pada kode kehormatan pramuka. Karena dari Dasa Dharma dan Trisatya yang kita pelajari, banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil. Bahkan kalau kita bisa menerapkan dua hal tersebut, negatifnya ini sangat minim, bahkan tidak ada. Cuman dari Trisatya dan Dasa Dharma tersebut mungkin sedikit yang bisa kita laksanakan seperti itu kan. Jadi untuk kaula muda yang ikut pramuka itu untuk saat ini saya anggap sebagai pemuda yang memang siap bertempur di masa depan kemudian, seperti itu. Nah, kalau secara pribadi, manfaat apa sih yang diberikan pramuka itu untuk Kak Erik sendiri? Yang saya dapat dari Sakawana Bakti, pertama adalah kekeluargaan, jaringan. Dari jaringan itu dapat keluarga, mas, keluarga baru, saudara baru, dan alhamdulillahnya dimanapun tempat saya menghubungi Wana Bakti manapun, saya akan disambut dengan hangat. Saya ke Sidoarjo, punya anak Sidoarjo, alhamdulillah disambut dengan hangat. Ke Pacitan kemarin, alhamdulillah disambut dengan hangat anak Pacitan. Dan semua kabupaten, bahkan di luar Jawa, seperti di Sulawesi Tenggara tahun 2015 kita disambut hangat. Terus lagi yang saya pribadi yang saya dapat dari mengikuti Sakawana Bakti, saya bisa belajar lebih, membuka wawasan saya bahwa pramuka itu bukan hanya duduk, tepuk, bernyanyi. Ada job creation di situ, pelatihan-pelatihan kerja dari krida-krida. Jadi per krida itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk kita berkreasi, untuk mendapatkan tambahan uang jajan di situ, seperti pemanduan wisata. Alhamdulillah dari Sakawana Bakti saya ikut tour leader kemarin itu sebelum saya bekerja di CDK, ikut tour leader, ikut travel. Jadi ilmu yang saya dapatkan di tour leader itu, di TL itu atau guide, bisa saya ajarkan ke adik-adik saya gimana caranya berkomunikasi dengan baik, bagaimana menghadapi orang, bagaimana ada problem pada waktu di luar. Terus lagi alhamdulillahnya saya bisa sedikit demi sedikit merubah kepribadian saya. Dulu saya nakal sekali, nakal sekali. Kadang berkelahi, kadang
ya lompat-lompat pagar itu, kadang ngambil mangga kita. Jadi dari situ saya memakai hasduk, dan kalau saya ingat-ingat, mosok aku nggak ya hasduk kok bisa nyolong pelem. Masa masih berkelahi, kan juga nggak pantas. Jadi ada tanggung jawab yang saya emban di situ, apalagi ada lambang Sakawana Bakti di sebelah kiri. Kalau seumpama saya istilah Jawa ini belalu, ya ini taruhannya. Masa warna bakti seperti itu nggak diajarkan kebaikan tadi, nanti kan mindset dari masyarakat tempat seperti itu. Karena apapun korupmu, apapun kesatuanmu, ya jangan sampai kamu mengecewakannya atau merusak nama baiknya. Seperti itu. Itu menurut saya. Nah tuh Tretan Rimba, apa yang dirasakan oleh Kak Erik tentunya juga dirasakan oleh semua anggota jika sudah mendarah daging tentunya ya. Karena pramuka itu memberikan pendidikan karakter seperti kedisiplinan, kreativitas, dan juga kecakapan dalam berpikir. Sejauh ini, tindakan nyata apa yang telah dilakukan pramuka dalam mengisi pembangunan kehutanan khususnya? Untuk tindakan nyata, kita menanamkan hal-hal kecil dulu ke adik-adik tingkat siaga ataupun menggalang. Kebetulan di daerah Tuban bagian barat itu sangat mempercayakan adik-adiknya dipegang oleh Sakawana Bakti. Dari situ setiap kali kita kegiatan di beberapa gudeg, bahkan pada waktu itu ada perkemahan perwaran atau sekecamatan, itu kita yang megang. Dari situ kita bisa menyelipkan materi, baik itu tentang kehutanan, lingkungan, cara bercocok tanam atau menanam pohon, cara menumbuhkan pohon, seperti itu Kak. Terus kita ajak penanaman, seperti itu. Kita ajak penanaman di lahan terbuka, di lahan milik berhutani. Pada waktu itu kita bekerja sama dengan berhutani. Jadi biar ada action langsung, bagaimana memasang air, menggali lubang, terus menanam, bagaimana cara menyubek polybag yang baik, seperti itu. Terus lagi kita tanamkan cinta lingkungan dengan cara hal terkecil dulu, yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu hal kecil namun akan besar sekali hasilnya. Dua pokok itu yang kita terapkan dulu sebelum kita menuju ke yang lain-lain, karena yang lain-lain itu nanti akan kita perdalam di rekrutmen Wanapakti. Kalau ingin ikut, silakan ikut Wanapakti, gitu aja. Jadi ada caranya Mbak. Cara untuk merekrut itu kita berikan sesuatu yang terbaik dulu, sesuatu yang akan mendapatkan hasil di kemudian hari. Baru setelah adik-adik ini tertarik, nah kita tarik di Sakawana Bakti dan kita jadikan kader-kader yang peduli dengan lingkungan, seperti itu. Jadi anggota saya di sana lumayan banyak sekali pelantikan itu, bahkan ada yang 150, 150 seperti itu. Jadi dari situ saya mempunyai anggota yang berkompeten. Jadi setiap kali daerah memerlukan bantuan, tolong kirim ini. Nah, jadi saya kirim seperti itu. Bener banget Kak, meski kecil yang kita kerjakan itu ya, tapi kalau konsisten tentu akan membuahkan hasil, ya kan? Nah, the last but not least, Kak Erik tolong dong sampaikan motivasi untuk para pemuda-pemuda lainnya di luar sana. Pesannya untuk para pemuda dan khususnya diri saya sendiri, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan kamu berasal dari mana. Jangan lupakan itu, intinya jangan lupakan itu. Dan terus jangan sekali-kali kamu merasa
tidak bisa apa-apa. Karena setetes air yang jernih itu berasal dari mendung yang hitam pekat. Terus lagi, kalau sekiranya kamu berada di titik terendah kamu, dikucilkan dengan teman-teman kamu, ambil kata-kata ini. Saya memang tidak sempurna, tapi saya yakin ada sesuatu yang tidak sempurna tanpa kehadiran saya. Seperti itu. Mantul Kak, semoga dapat menginspirasi Tretan Rimba di seluruh Indonesia. Badak dan Elang undur diri dulu. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube kita, like dan share juga. Sampai jumpa. Salam Rimba. Lestari. Dadah. Dadah. Salam Pramuka. Salam Rimba, salam lestari. Cinta hutan itu keren. Kami, pasukan Wanara, Saka Wanubakti, Jawa Timur, siap menegakkan perjuangan nasional 2019. Jatim! Udara berjelaga, sungai berlimbah, laut bersampah, tanah air bersedih. Wahai tunas muda, praja muda karana, dengar suara Ibu Pertiwi memanggil baktimu. Pemuda Indonesia bersatu dan bangkit. Salam Rimba.